Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rafdi dan Mas Bastian sudah bergabung dalam kelas higiene industri tanggal 8 bulan Juli ya. Sambil menunggu yang lainnya, mungkin kita mulai aja perkuliahan siang ini. Monggo Mas Rafdi dan Mas Bastian untuk present papernya. Nanti kita diskusikan. Siapa? Monggo bisa dimulai. Mungkin Mas Bastian atau Mas Rafdi dulu sambil menunggu rekan yang lain. Oke, silahkan Mas Rafdi, waktu dipersilahkan. Siapa? Mohon izin Pak, mohon izin rekan-rekan, mohon izin melakukan presentasi. Presentasi resume jurnal, judul jurnal yaitu International Journal of Hygiene and Environmental Health. Untuk judul pasti ke temanya lebih ke patient approach for preparation and organization of human biomonitoring studies. Jadi jurnal ini lebih menjelaskan tentang bagaimana studi dari sebuah organisasi meneliti sebuah studi epidemiologi. Tahun jurnal ini juga masih terbaru, yaitu tahun 2021, bisa didapatkan di Skins Direct. Itu untuk identitas jurnal. Selanjutnya untuk latar belakang dalam jurnal ini yaitu studi human biomonitoring atau bisa disingkat sebagai HBM. Seperti studi epidemiologi lainnya membutuhkan biaya dan waktu yang lama. Mereka membutuhkan administrasi kuesioner dan pengumpulan sampel biologis. Penempatan
beban besar pada peserta yang dapat mengakibatkan tingkat partisipasi yang rendah. Semakin pentingnya studi HBM dalam epidemiologi, penilaian paparan, dan penilaian risiko, menggarisbawahi pentingnya mengoptimalkan perencanaan studi, perancangan, dan implementasi sehingga meminimalkan kesulitan yang disebutkan di atas. Metode berdasarkan kerangka kerja dari desain survei dan persiapan kerja lapangan dari program bersama Eropa HBM for EU, survei lingkungan Jerman, dan proyek kembar COPES, demo COPES, dikombinasikan dengan elemen strategi manajemen proyek. Pendekatan bertahap telah dikembangkan, memperkenalkan langkah demi langkah pedoman langkah pengembangan studi epidemiologi. Hasil. Pendekatan bertahap membagi proses pengembangan studi menjadi 6 fase. Fase kosong, pelingkupan, dan perencanaan. Semua aspek yang diperlukan untuk melakukan studi dikompilasi dan dimasukkan ke dalam agenda pengambilan keputusan. Tahap 1, persiapan dan pengujian. Instrumen, misalnya kuesioner, materi, misalnya pedoman informasi, dan masalah etika dan manajemen data. Yang memerlukan persiapan dan pengujian penyeluruh sebelum penelitian dapat dimulai. Fase 2, inisiasi, pengorganisasian dan perolehan peralatan yang diperlukan serta melibatkan dan melatih personel. Fase 3, implementasi semua prosedur yang memerlukan kedekatan sementara dengan tanggal mulai kerja lapangan seperti memperoleh informasi kontak dari para undangan. Tahap 4, lapangan dan analisis keterlibatan peserta dan analisis kimia dari sampel yang dikumpulkan. Fase 5, hasil dan evaluasi. Prosedur akhir yang mengarahkan pada penutup proyek yang seperti memberikan dan mengomunikasikan hasil. Kesimpulan, pemisah perencanaan dan pelaksanaan studi biomonitoring mengisi ke dalam fase yang berbeda, menciptakan dasar untuk prosedur terstruktur, dan memfasilitasi pendekatan langkah demi langkah yang mengurangi biaya. Menjamin tingkat partisipasi yang tinggi dan meningkatkan kualitas perilaku, penekanan diberikan pada fase lingkupan komprehensif yang memastikan kualitas tinggi dari desain studi yang sangat diperlukan untuk hasil yang andal. Kelebihan dari jurnal tersebut setelah saya baca mungkin lebih ke pembukanya, yaitu tatanan teks dalam awal cukup rapi dan menarik sehingga bisa mudah dipahami dan juga bisa lebih meningkatkan daya tarik membaca. Kekurangan, jika dalam pembuka terkesan rapi, mungkin dalam isi atau kalimat akhir terasa rumit bagi saya, karena juga saya yang kurang paham terkait kurang handal bahasa Inggris juga masih belum bisa memahami sepenuhnya jurnal ini. Sekian itu presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Pak Bayu. Oke, terima kasih Mas Rafdi Ma'ruf Satria ya. Menarik papernya tentang apa namanya, intinya tentang apa Mas Rafdi ini? Tentang seperti seperti kunjungan studi itu Pak, tentang penelitian pelajar seperti itu. Ini tentang biomonitoring ya. Oke. Jadi ini kan kita berlatih untuk tanya jawab ya. Jadi saya harapkan Mas Bastian ada pertanyaan terkait papernya Mas Rafdi, mungkin dari sisi isi atau output seperti apa. Silahkan Mas Bastian, ada pertanyaan.
izin bertanya, Kak. Baik, monggo silahkan bertanya ke Mas Raffi ya. Ini diskusi aja, bebas, pertanyaan bebas. Jadi kita membuat suasana dialog aja. Jadi kan jurnal internasional memang topiknya rata-rata memang berat. Rata-rata berat karena apalagi di Mas Raffi ini kan dia dapatnya dari ScienDirect. ScienDirect itu salah satu platform publisher yang paling bagus ya. ScienDirect itu bisa jadi acuan para peneliti, ilmuwan, dan para dosen. Jadi memang berat, papernya memang berat. Jadi saat penyajian ataupun tanya jawab, misal tidak terlalu masuk ke dalam inti dari paper, tidak apa-apa. Jadi kita belajar untuk diskusi aja, belajar menyampaikan, belajar mendengarkan, belajar bertanya, belajar menjawab. Ya insya Allah itu bekal yang baiklah untuk depan. Gitu ya Mas Raffi dan Mas Bastian. Monggo silahkan ditanyakan atau mungkin perlu didiskusiin lagi, nggak masalah. Monggo silahkan Mas Bastian. Mohon izin bertanya. Izin bertanya rekan, apa itu Eropa HBM4 EU itu apa? Studi human bio monitoring ya rekan Bastian. Izin ulangi rekan, kurang terdengar. Studi human bio monitoring HBM itu kan yang ditanyakan tadi. Cek Bastian. Izin ulangi rekan, suara terputus-putus. Oh, yang Eropa HBM for EU itu ya? Cek Bastian. Pertanyaan bisa diulang Mas Bastian, mungkin biar Mas Raffi bisa menjelaskan secara komprehensif. Maksudnya tanya singkatannya, apa institusi ini untuk apa, seperti apa maksudnya, mungkin biar lebih jelas gitu si penyampai Mas Bastian. Ini saya bacakan ya Mas Raffi, jadi Mas Bastian ngechat nih bertanya, apakah HBM 4 EU itu, apakah organisasi atau singkatan, atau apa, mungkin dia mau menanyakan ini tuh tentang apa gitu Mas Raffi. Ya Pak. Jadi untuk Eropa HBM4 EU adalah sebuah lembaga atau organisasi, juga bisa disebut organisasi yang suka melakukan penelitian berikut Pak. Seperti ini dijelaskan juga sama ikut survei lingkungan di Jerman dan proyek kembar
Oke, sekian itu saja. Masih ada yang ditanyakan rekan Bastian? Oke, masih ada yang ditanyakan, Mas Bastian, terkait papernya Mas Rafdi ini? Kalau memang tidak ada, kita beri applause ya. Oke, terima kasih Mas Rafdi atas papernya. Kita berarti menyampaikan dan mendengarkan suatu paper. Kemudian kita lanjutkan untuk papernya Mas Bastian. Bisa dimulai ya Mas, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin Pak, mohon izin rekan, mohon izin presentasi. Di sini saya akan membahas tentang keselamatan pekerja di rumah potong hewan selama krisis pandemi. Yang pertama, abstrak. Kondisi kerja di rumah potong hewan sangat sulit karena suhu rendah, kelembaban tinggi, dan serta sedikit cahaya alami. Oleh karena itu, dalam fasilitas ini ada permintaan yang tinggi di pemeliharaan aturan kebersihan yang ketat. Akhir-akhir ini, situasi pandemi baru SARS-CoV-2 telah membawa tantangan baru dalam industri daging. Karena sektor ini harus mempertahankan operabilitasnya untuk memasok daging dan produk daging yang diminta oleh konsumen. Dalam masa yang penuh tantangan ini, keselamatan para pekerja sama pentingnya dengan menjaga tuntutan keamanan daging dan produk daging yang tinggi dengan kepercayaan konsumen. Maka paper ini bertujuan untuk mengetahui tentang risiko yang terkait dengan penularan virus SARS-CoV-2 antara pekerja di rumah potong hewan untuk mengevaluasi stabilitas dan infektivitas di lingkungan kerja. Mengingat kegigihan virus ini yang permukaan yang berbeda
dalam kondisi lingkungan yang mempengaruhi stabilitasnya, termasuk suhu, relatif kelembaban, dan cahaya alami. Dalam penelitian ini kami mengusulkan beberapa jangka pendek, menengah, dan panjang langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan potensi ancaman pandemi yang sebenarnya. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dalam ini, konsumsi terhadap daging di dunia terus meningkat setiap tahunnya karena daging merupakan sumber utama dari protein dan mineral dan vitamin. Karena layanan yang berbeda yang terjadi di rumah potong, ada kebutuhan yang terus-menerus untuk fasilitas dan peralatan yang menjamin produksi daging yang aman dan produk dirancang untuk konsumsi manusia bersama dengan keselamatan pekerja. Secara umum, rumah potong hewan ini menghadapi semua jenis kontaminan, yang termasuk fisik, kimia, dan biologis. Pertumbuhan patogen dipengaruhi oleh cara hewan disembelih, dikeluarkan dari simpan. Oleh karena itu, potensi kontaminasi dan daging produksi sangat tinggi. Kehadiran bioaerosol di lingkungan kerja dapat menyebabkan di antara pekerja yang terpapar gangguan pernapasan, penyakit radang kronis pada sistem pernapasan, afeksi toksik akut, penyakit menular, dan asma kerja. Sementara itu, karena kontak terus-menerus para pekerja dengan bahan biologis, mereka dapat terkena patogen zoonosis. Fakta yang membuat rumah potong menjadi dianggap sebagai sumber utama paparan dia, karena dinamika penularan virus SARS-CoV-2 ini harus berasimilasi dengan penyakit zoonosis, mempertimbangkan kemacetan pekerjaan rumah jagal, apapun kemungkinan bahwa zoonosis ini akan diperburuk, dan penerapan mitigasi biorisiko yang tindakannya menjadi tantangan. Paper ini berfokus pada evaluasi risiko yang terkait dengan potensi infeksi dengan COVID-19 dari pekerja rumah potong hewan. Studi ini mempertimbangkan lingkungan kerja dan permukaan benda mati yang paling sering digunakan selama aktivitas di fasilitas. Apalagi beberapa langkah ini untuk keselamatan pekerja diusulkan. Yang kedua, bahan-bahan dan metode. Paper ini dibentuk untuk mengetahui berapa bahayanya virus dan perlu keamanan untuk pekerja di rumah potong hewan. Kata kunci, rumah jagal, SARS-CoV-2, COVID-19, zoonosis, keselamatan pekerja, risiko, permukaan mati, keturunan, dan kondisi lingkungan. Studi ini mengecualikan konsultasi manuskrip dan cyber tercetak yang digambarkan sebagai laporan awal dan belum ditinjau oleh rekan sejawat. Para penyidik menilai bahan yang disaring dan dianggap sebagai informasi yang paling tepat mengenai keamanan di rumah potong hewan. Patogen zoonosis. Zoonosis disebut sebagai penyakit menular yang dipicu oleh patogen yang ditularkan dari hewan ke manusia. Patogen zoonosis dapat terdiri dari bakteri, virus, atau parasit yang dapat menyebar ke manusia melalui makanan, air, dan lingkungan. Beberapa virus zoonosis yang dapat ditularkan ke pekerja rumah potong hewan mengacu pada virus yang memicu penyakit seperti ektama menular, influenza, rotavirus, Newcastle penyakit cacar sapi, dan penyakit luping. Virus ini dapat ditularkan terutama melalui kontak langsung dengan bahan yang terkontaminasi. Selain virus yang disebutkan di atas, ada juga kelas Coronavidae, yaitu dibagi lagi menjadi 4 generasi, yaitu alpha coronavirus, beta coronavirus, dan gamma coronavirus dan delta coronavirus. Bagaimanapun ditemukan bahwa hanya alpha dan beta coronavirus yang
menular bagi manusia. Coronavirus adalah endemik dan sebagian besar strain menyebabkan pilek biasa. Tetapi beberapa jenis memicu infeksi saluran pernapasan bagian bawah yang parah dan mungkin mematikan. Hingga saat ini wabah yang terkenal dipicu oleh corona adalah di Cina pada tahun 2002. Coronavirus sindrom pernapasan akut yang parah, yaitu SARS-CoV-2, dan ini menyebar ke 33 negara kemudian. Pada tahun 2012 di Jazirah Arab ada Timur Tengah sindrom yang pernapasan coronavirus atau MERS. Sejak tahun 2019 jenis baru corona pernapasan akut yang parah, yaitu SARS-CoV-2 yang bernama COVID-19. Menjadi darurat kesehatan yang perhatian internasional. Terus COVID-19 sangat menular dan sangat menular dibandingkan dengan SARS atau MERS. Virus corona baru bernama sindrom pernapasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 termasuk dalam genus beta coronavirus dan merupakan virus RNA. Beberapa penulis telah menunjukkan bahwa virus COVID-19 berasal dari kelelawar dan bahwa analisis terperinci dari genom SARS-CoV-2 menyimpulkan bahwa 380 asam amino tersubstitusi. Fakta bahwa berkontribusi pada divergensi patogen dari virus baru ini. Penularan virus yang dapat melalui kontak langsung antara yang terinfeksi pasien dan orang sehat melalui bersin atau batuk atau tetesan pernapasan dan dari permukaan atau lingkungan yang terkontaminasi. Keselamatan pekerja rumah potong hewan selalu menjadi tantangan. Namun saat ini karena situasi pandemi COVID-19 yang baru, hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena kondisi lingkungan kerja. Kondisi kerja ini terutama mengacu pada tingginya kelembaban berhubungan dengan jumlah air yang digunakan untuk mencuci perkakas, peralatan, dan permukaan. Terus suhu rendah dan adanya bahan organik sisa. Masalah ini yang harus dipertimbangkan adalah bekerja pada suhu antara 4 sampai dan 10 derajat Celcius. Napas pekerja akan menghasilkan pengembunan di udara yang dihembuskan dan pelembaban cepat di masker pelindung. Fakta yang akan berkontribusi pada yang tidak pantas penyaringan udara atau bahkan pemakaian peralatan proteksi tidak tepat. Keempat, stabilitas virus SARS di lingkungan. Pengaruh suhu dan kelembaban relatif terhadap stabilitas virus COVID-19. Pada permukaan yang tidak berpori menunjukkan penurunan viral load yang cepat jika baik suhu dan kelembaban meningkat. Selain itu, kegigihan virus adalah lebih tinggi ketika suhu lebih rendah. Bertahannya virus COVID-19 dalam aerosol adalah aspek lain yang harus dipertimbangkan. Sementara untuk satu penelitian dilaporkan bahwa virus masih dapat dideteksi setelah 3 jam. Dalam penelitian lain dilaporkan bahwa virus mempertahankan infektivitasnya selama lebih dari 16 jam. Perhatian khusus juga diberikan pada keberadaan virus SARS-CoV-2 di air limbah, karena virus juga terdeteksi dalam tinja dan urin. Dengan mengetahui dalam aspek ini,
patut dipuji untuk memantau beban virus dalam air limbah dari rumah potong hewan, karena ini dapat menjadi indikator untuk perencanaan mitigasi risiko di masa depan. Yang kelima, faktor lingkungan. Seperti semua tempat pengolahan makanan dingin lainnya, rumah janggal dan pabrik pengolahan dianggap sebagai faktor penyebaran virus COVID-19. Menurut literatur, penyebab utama yang berkontribusi terhadap risiko penularan virus yang lebih tinggi di sektor daging adalah iklim mikro di rumah potong hewan, bahan yang digunakan untuk peralatan di dalam rumah janggal, jenis ventilasi udara, organisasi tempat kerja, jenis peralatan yang digunakan, kemampuan pekerja untuk menghormati aturan keselamatan, kesadaran pekerja dalam menghormati tindakan pencegahan jika terinfeksi virus COVID-19. Jaminan transportasi dalam kondisi aman dan menghormati jarak minimum yang disarankan antara individu. Diketahui bahwa peralatan rumah janggal fisik yaitu penggiling, mixer, gelas, gergaji tulang, dan penghancur. Dan ini membutuhkan pekerja untuk berbicara dengan keras, meningkatkan risiko penyebaran droplet yang terinfeksi virus. Selain itu, kondisi kerja tertentu berdekatan satu sama yang lainnya, dengan peningkatan kecepatan jalur dan sirkulasi internal di tanaman ini menyulitkan untuk menjaga jarak aman antara para pekerja dan tentu saja berkontribusi pada penyebaran virus. Tindakan penjagaan kesehatan dan keselamatan yang diadopsi untuk melindungi pekerja juga terpengaruh oleh pekerja, penurunan frekuensi pengawasan ketenagakerjaan selama masa pandemi, rencana aksi mitigasi yang ketat diperlukan, karena kerentanan terhadap alam, biologi kimia, atau jenis bahan lainnya mungkin tidak dapat dicegah melalui mekanisme yang ada. Langkah-langkah mitigasi risiko kesehatan masyarakat. 6. Usulan. Demi keselamatan pekerja di rumah potong hewan, kami mengusulkan jangka pendek, menengah, dan tindakan jangka panjang. Mengenai jangka pendek, perhatian khusus harus diberikan untuk identifikasi dan isolasi orang yang terkontaminasi, pelatihan berkala untuk pekerja yang penyebaran virus, metode pencegahan dan sanitasi yang benar, dan pentingnya memakai APD. Yang ketiga, screening gejala aktif termasuk pemantauan suhu semua pekerja dan pengunjung. Yang keempat, menggunakan pelindungan diri yang memadai atau APD yang memadai. Kelima, ketaatan yang ketat terhadap praktik kebersihan yang efektif. Yang keenam, memelihara atau menjaga jarak baik di dini produksi maupun saat istirahat. Yang ketujuh, penggunaan disinfektan yang tepat dan efektif untuk jangka menengah dan jangka panjang. Jangka menengah dan jangka panjang harus fokus pada satu, metode yang cepat dan efisien mengidentifikasi orang atau area yang terkontaminasi. 2, meningkatkan tingkat otomatisasi atau robotisasi proses teknologi. 3, menemukan alternatif sanitasi yang efektif yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja atau mencemari lingkungan. Yang keempat, menemukan solusi teknologi seperti biosensor atau nanosensor untuk mengidentifikasi virus
peralatan, ruang kerja, dan permukaan makanan atau kemasan makanan. Yang ketujuh, kesimpulan. Berdasarkan temuan yang telah dipublikasi dalam literatur, manajemen rumah potong hewan harus mempertimbangkan tindakan pencegahan yang lebih ketat yang diterapkan dalam sistem manajemen keselamatan. Mereka untuk memerangi virus SARS-CoV-2 dan awal yang baik untuk memulai dari langkah-langkah yang diusulkan pada bagian 6 atau usulan. Oleh karena itu, perusahaan pengolahan daging harus mempertimbangkan evaluasi segera atau resiko dalam krisis pandemi yang sebenarnya dan diterapkan langkah-langkah hierarkis yang mencegah wabah tersebut. Ini harus mencakup selain semua langkah-langkah yang mengurangi kepadatan pekerja, perbedaan jam istirahat, dan memasang perbatasan antar stasiun kerja. Selain itu, untuk memfasilitasi komunikasi antara pekerja, perangkat, dan sistem khusus harus disediakan untuk mencegah penyebaran virus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Oke, silahkan Mas Rafdi, biar ada sedikit diskusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau dimasukkan ya. Kita di sini diskusi aja, nggak usah terlalu serius. Oke, bisa disampaikan ya Mas Rafdi. Siap Pak, izin Pak. Tadi saya sedikit mendengar ada kalimat kalau virus corona itu sudah terkenal di Cina tahun 2002 ya. Mungkin bisa diulangi ya Mas Rafdi mungkin, biar Mas Bastian bisa merespon. Cek. Bastian masih bisa mendengar suara saya? Siap, bisa rekan. Mohon izin bertanya, mengulang pertanyaan untuk tadi ada kalimat bahwa virus corona itu sudah terkenal di Cina tahun 2002. Berarti itu virus COVID itu sudah lama ada begitu, cuman masih mulai marak terkenal lagi itu tahun 2019. Jadi seperti itu apa gimana kan?
Siap, izin menjawab Pak, izin menjawab rekan. Iya, untuk wabah virus corona itu pada tahun 2002 sampai dengan 2003 itu pernah terjadi di Cina yang disebut dengan SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang merupakan sindrom pernapasan akut parah yang atau digejalakan dengan demam tinggi, suhu badan yang mencapai 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas, dan pernah kontak dengan penderita SARS. SARS ini mirip seperti flu pada tahun itu. Tetapi untuk 2019 ini sangat tinggi kasusnya karena terjadinya banyak kontak antara orang dengan orang atau negara dari suatu negara ke negara kita. Jadi kasus corona itu tahun 2002-2003 pernah terjadi di Cina juga, dan 2019 kembali lagi di Cina menyebabkan penyakit berskala internasional seperti itu. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Siap, terima kasih rekan Bastian. Ada lagi yang mau didiskusikan, Mas Rafdi, dengan kaitannya dengan papernya Mas Bastian ini? Siap, sudah Pak. Oke, kalau gitu kita kasih applause ya buat penyaji kedua, dan terima kasih rekan-rekan mahasiswa sudah berlatih untuk meresum paper, menemukan, membaca, meresum, menyampaikan, dan menyajikan. Hingga akhirnya bisa ada suatu diskusi, tanya jawab. Saya harap sih tidak berhenti sampai di sini ya. Nanti di perkuliahan yang lain, jika ada kesempatan untuk resum paper, dimanfaatkan aja untuk belajar, untuk berlatih ya. Nanti lama-lama akan terbiasa dan akan mendapatkan output yang maksimal. Oke, terima kasih. Kelas ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang.